Selamat pagi, nama saya Dr. Gloria, Mbak. Yang dikeluhkan apa sekarang? Perut saya sakit, Dok. Aduh, sakit banget. Sebelah mana? Ulu hatinya Di sakit? sini, iya, di Iya. sini. Habis makan apa, Mbak, kok sakit perutnya? Tadi pagi makan bakso sih, Dok. Cabenya kayaknya kebanyakan deh. Terus ada cukanya juga. Aduh, sakit banget. Oh gitu. Sakitnya gimana, Mbak? Ketusuk-tusuk? Iya, terus kayak perih, mual juga. Aduh. Oh ya, coba saya periksa sebentar ya perutnya ya. Ini kemungkinan sakitnya karena asam lambungnya ya, Mbak ya, yang naik ya, atau gastritisnya juga. Ini saya suntik obat anti nyeri sama obat untuk ranitidin mengurangi nyerinya juga ya, Mbak ya. Iya, boleh, Dok. Aduh, kasih ya, Dok. Ya. Nah, tadi sudah disuntik ya, Mbak. Ini juga sudah saya resepkan obat pulang. Setelah ini bisa ambil obat dan diminum rutin ya obatnya. Oh iya, Dok. Ini sebenarnya saya tuh sakit apa ya, Dok? Dari gejala yang Mbak rasakan sih ke arah mah untuk penyakitnya, Mbak. Oh, ini mah ya, Dok, namanya. Sebenarnya Iya. bahaya nggak sih, Dok? Terus benar nggak sih kalau perempuan itu emang lebih gampang kena mah? Fakta, karena cewek tuh sering overthinking ya, overthinking, terus stres, pasti larinya itu ke makan pedas, ketut, dan lain-lain, sehingga menyebabkan mah. Menurut saya, fakta bahwa wanita itu lebih mudah cenderung terkena penyakit mah. Karena wanita itu kan sering overthinking ya, mudah stres, dan setahu saya orang yang stres itu memicu hormonalnya untuk asam lambung itu menjadi lebih naik dari biasanya. Kemudian stigma masyarakat bahwa wanita itu yang wanita cantik itu harus langsing, tidak gemuk, itu membuat wanita jadi mengatur pola makannya sesuka mereka sendiri. Bahkan kadang ada wanita yang dalam satu hari itu tidak makan sama sekali. Nah, kalau kebiasaan seperti itu terus berulang, itu pasti akan menyebabkan penyakit mah. Oh, jadi kamu udah boleh pulang nih sama dokternya? Ya udah, hati-hati di jalan ya. Nanti aku kesana deh kalau misalnya ada waktu. Oke, cepet sembuh ya. Telepon siapa sih? Ini dok, temanku sekolah dulu. Ternyata tadi dia masuk IGD RSWM. Oh, kenapa? Kata dokternya tuh dia kena sakit mah. Gitu. Padahal nih dok, selama sekolah nih ya, kayaknya dia tuh nggak pernah loh kena sakit mah. Kok bisa ya tiba-tiba dia dibilang sakit mah? Bisa ya dok ya? Oh, kita tanya sama ahlinya langsung aja ya. Dokter udah kenalan? Ada dong. Oh ya, orang sini? Iya, dokter RSWM. Keren dong, mau dong. Iya, atau kita langsung ketemu aja ya sama dokternya. Boleh dok, boleh. Oke. Halo dokter, apa kabar nih? Sehat ya, alhamdulillah. Ini loh Mbak Ade, dokter yang tadi aku ceritain. Ada di rumah sakit kita. Iya dong, kenalin dulu. Ini namanya dokter. Pas banget nih, ahli. Ya, kita. Jadi gini nih dok, tadi tuh Mbak Ade ditelepon sama temannya. Katanya tuh dulu nggak pernah mengeluh kayak mah gitu, terus tiba-tiba dia hari ini kok sakitan gitu, terus dia dibilang ya mah, dia ke IGD RSWM tadi, terus diinjeksi deh katanya. Tuh emang mah tuh apa sih dok sebenarnya? Terus kalau orang-orang sering bilang nih emang bedanya sih apa tuh mah sama asam lambung tuh bedanya? Ya dok tuh, kayaknya tuh pasti orang pada Iya, bingung nih kan? buat nyebut ini asam lambung apa Saya mah. kena asam sama. lambung nih Iya. gitu. Kalau asam lambung itu kan cairan lambung yang bersifat cairan. asam. Kalau emah itu sebenarnya nama organ lambung, kayaknya bahasa Belanda. Jadi orang identiknya kalau sakit perut biasanya bilang, oh itu sakit. Ada juga yang bilang, oh itu asam lambung, sebenarnya sama aja. Memang masalah penyebutan aja ya dok ya, Ya, orang awam istilah kadang aja. nyebutnya karena mungkin pernah dijelasinnya
di dalam lambung isinya asam lambung gitu kali ya. Berarti si asam lambung ini sebenarnya diproduksi terus ya dok di Ya. lambung kita. Asam lambung tuh apa sih kalau memang hanya penyakit? Sebenarnya ada nggak sih yang fungsi yang bagus untuk tubuh kita gitu kan? Nggak mungkin Tuhan ngasih ya dok ya. Asam lambung itu kan sifatnya bersifat asam. Jadi fungsinya untuk menghancurkan atau melunakkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Termasuk kalau ada misalnya ada yang agak makanan yang agak keras misalnya mungkin ikan ayam, mungkin ada yang tulangnya ikut Tulang-tulangnya yang dimakan. Lapar banget sampai tulangnya dimakan. mungkin ada serpian tulang rawannya, ada yang ikut masuk, nggak apa-apa itu akan hancur. Berkat si bantuan asam lambung di tubuh kita. Mbak Ade, pasti ada fungsinya dong. Bener ya. Kalau nggak ada asam lambung berarti makanan kita nggak ada yang mencerna gitu ya dok ya. Oke. Jadi memang berarti sudah didesain secara khusus dok. Maksudnya kita dikasih asam lambung yang terlalu sangat asam ya, bukan terlalu sangat asam, tapi jadi udah dikasih proteksinya ya, gitu ya. Berarti bisa terjadi antara dua sebab itu tadi ya dok ya. Kalau misal jumlahnya asam lambung yang terlalu banyak atau proteksinya yang Si lapisan tadi itu ya. lapisannya yang terganggu gitu kali ya. Seru ini. Udah pola makan stres pula. Biasanya orang stres pola makannya terganggu ya Iya, dok. males. Contohnya makanan yang bersifat iritatif tuh apa ya dok ya? Kalau yang makan mungkin yang terlalu pedas, terlalu pedas atau terlalu asam. Yang untuk minuman mungkin kayak alkohol, kopi, soda, Kopi ya dok. bikin perutnya jadi perih atau bisa juga bikin Dia tuh merusaknya si lapisan lambung atau meningkatkan lambungnya. nambah kekuatan Menambah asam lambungnya. Kekuatan asam. Asam, tambah Tambahin asam, lagi asam. double Pedas asam. ya. Oh, kopi dok. Dokter Anu bukan kopi kan ini kan. Ini masalah banget Iya, ya iya. orang kalau tahu bahwa kopi itu ternyata iritatif loh dok. Banyak loh dok kayaknya yang nggak ngerti tuh. Jadi apakah memang hobi ngopi gitu? Bahaya dok. Maksudnya fungsinya memang artinya akan hanya berpengaruh terhadap peningkatan asam. Tahu memang dia punya zat tertentu yang bikin lapisnya juga atau gimana nih dok? Anjuran ngopi. Iya nih. Kopi yang baik Pekerja untuk masa tubuh. kini nih dok, pekerja masa kini biasanya ngopi dok. Kira-kira anjuran minum kopi hari itu maksimal gitu Berapa misalnya. gelas, berapa cangkir, berapa cup. Mungkin kalau hari 1 kali atau 2 hari sekali. Berarti makan tengah malam tuh nggak baiknya karena habis makan terus tidur atau gimana dok? Habis makan terus tidur itu pengaruhnya ya nanti metabolisme jadi meningkat, kegemukan, Ya malah jadi macam-macam nih dari asam lambung dong bisa jadi obes ya. Aduh, nggak cuma asam tambah lambung banget, aja. iya. Lambung Sarap juga kan nggak ada banget. istirahatnya. Berarti kalau kita Iya. makan tengah malam ya dok ya. Nggak ada mitosnya. Oh kalau malam tuh asam lambungku pasti naik itu berarti itu. Makin lama kosong lebih dari 6, produksi asam lambung juga akan ikut keluar juga. Jadi hanya diharapkan kan teratur supaya asam lambungnya yang keluar secara teratur itu juga tidak akan merusak lapisan lambung, tapi Menggerus gitu ya. dia Dia ada bekerja produksi, tapi melunakkan. nggak ada Nggak yang ada yang dihancurkan, digerus, nggak ada nggak ada yang yang dihancurkan. nggak ada yang Betul-betul. Oh iya iya. dihancurkan. Ceritanya dok kok bisa nih stres tiba-tiba jadi mah Rasio gitu? antara wanita dan pria dan stres dan Keduanya laki-laki dan perempuan resikonya sama. Kan kebanyakan kayak perempuan yang lebih sering berisiko. Stresornya lebih tinggi mungkin ya wanita ya. Mungkin karena Stres kalau gitu ya. wanita lebih banyak cemasnya dibanding laki-laki. Kemudian secara anatomi lambung laki-laki dan perempuan agak sedikit berbeda. Kalau lambung laki-laki itu cenderung panjang, ya. gembungnya tidak terlalu banyak. Dan kalau perempuan tuh ukuran lambungnya lebih pendek dan lebih melebar. Mencembung. Jadi kalau laki-laki biasanya kan terus ya nggak lama memang cepet lapar. Karena Hilang kecil karena panjang dia ya. Jadi cuma Langsung kayak numpang meluncur lewat Mbak, ya. ya. Enggak, Iya, enggak makanya lama-lama. segera meluncur. Tapi kalau perempuan tersimpan dulu gitu tersimpan ya, dulu Dok. lama, bisa Tahu. datangnya juga lebih banyak. Banyak. Berarti bahaya Mbak Adi. Makanya bisa lebih banyak sebetulnya ya makanya wanita lebih tuh. banyak. Dia juga kalau wanita kadang mungkin entah masih gadis atau udah menikah atau udah punya, dia kan memang cenderung rasa kalau lebih gemuk ya akhirnya dia membatasi makan. Mungkin ada yang makannya jadi kurangin. Sangat juga. relate dengan wanita.
kalau gendut dikit langsung panik. Iya. Aduh aku harus diet, padahal dietnya salah ya dok. Iya. Dietnya malah nggak makan gitu ya, itu nggak boleh berarti ya dok ya. Padahal asam lambung ada terus, kita nggak kadang kasih selalu makanan. diproduksi Iya. tapi nggak ada yang Nggak ada yang dihancurkan ya. Wah, bahaya juga ini. Berarti ini informasi yang sangat bermanfaat ini Mbak Benar, Ade. Semua orang harus tahu bahwa dia tuh bukan berarti nggak makan, karena itu ternyata malah membahayakan gitu ya. Datang. Dok, untuk sahabat wanita di rumah, kira-kira bahkan ini asam lambung atau mah ini bisa mengenai seseorang itu berarti kan ya, nggak harus yang sudah punya bakat. Iya, itu tiap orang beda-beda. Ada yang tiap hari makan pedas juga nggak apa-apa. Tahan ya. Ada yang Iya ya, makan berarti sedikit daya aja udah. tahannya mungkin ya. Beda-beda tiap orang memang. Faktor resiko orang berarti yang harus dikelola faktor resikonya ya dok ya. Iya. Berarti misal kalau emang yang membuat dia menjadi lemah itu adalah stres ya, berarti stresnya yang harus dikelola, manajemen stresnya harus bagus gitu ya. Wah, ini sebuah insight yang baru ini untuk kita supaya terhindar ya, artinya itu kan menyiksa ya, sakit perut kan menyiksa ya dok ya. Mau kita mau produktif tiap harinya jadi nggak nyaman kan karena Ini kalau misal udah terlanjur nih dok, udah wah kena. ini sakit nih gitu udah, tapi kita penanganan pertamanya gimana sih dok? Kalau sudah punya obat mah, silakan diminum obat mah. minum obat nih atau pas rasa banget perutnya begah sakit, air putih dok untuk ngeredain nyeri. Nah, kalau minum air putih ya nggak ada efek apa-apa sih. Nggak ada efek apa-apa Nggak ya, ada dok, efek, katanya. air putih Jadi sangat kalau netral ya. kalau ada gangguan lambung gitu ya segera makan. Mungkin Nggak makannya apa-apa. nggak harus Oh porsi yang besar. ringan ya. Makan yang Mengisi ringan perut aja dengan mungkin. sesuatu dok. Iya, dok. Mungkin roti. Itu salah berarti Mbak Ade kalau cowok-cowok itu sakit perut nih gitu. Mitos Ya udah berarti minum air hangat dulu gitu. Iya, buat ngeredain sakit perut. Semua solusinya air hangat memang. Meredakan. Untuk meredakan apapun solusinya air hangat Iya. itu. Berarti keliru ya. Mestinya memang diisi dengan makanan supaya ada yang dicerna dulu gitu ya untuk mengurangi nyerinya gitu. Kemudian stresnya dikelola sambil dibantu obat-obatan bisa. Oh, sih berarti sembuh. bukan seperti penyakit yang harus minum obat tiap hari ya dok ya. Enggak. Berarti aman aja Mbak. Aman ya. Nah, Saya pikir itu kalau sudah sekali kena ya selama Gitu hidup terus dia itu ya. bakal punya penyakit mah itu. Iya, ternyata bisa dikelola. beresiko Beresiko. punya itu serangan lagi bisa, Bisa kena ya, lagi. karena emang dia sudah ada riwayat ada. cedera juga di lambungnya dok. Malah harusnya lebih aware ya, mestinya kan Pengalaman udah ya. tahu Iya. apa yang mencetuskan gitu, berarti kan Iya. mungkin bisa kita kelola supaya tidak mengalami yang itu dengan Kejadian menghindari berulang, ya. gitu, mencetus. Kalau boleh tahu gejalanya tuh apa aja sih biar teman-teman di rumah tuh aware gitu. Jalannya biasanya nyeri perut, Oke, biasanya di bagian ulu hati. Ada juga yang jadi kalau mah itu gastritis ada yang rasanya perih, ada yang rasanya kembung. Ya nggak cuma asam lambung, sama udara, jadi semakin mengembang, jadi rasanya begah ya. Jadi memang keluhan-keluhan itu umum terjadi berarti ya sebetulnya, cuman banyak orang yang mungkin nggak aware sama keluhan-keluhan itu, jadi kayak dibiarin aja, mungkin cuman masuk angin gitu, kadang kita bisa anggap kayak gitu. Terus nih dok, apakah kalau wanita kan menstruasi nih kita, apakah menstruasi itu bisa sebagai faktor risiko kita jadi pas kena serangan asam lambung gitu atau enggak dok? Jadi kalau memang pasien perempuan lagi haid, kalau memang nggak punya lambung ya nggak ada masalah. Itu nggak jadi lebih beresiko gitu ya Enggak. berarti Hormonal, ya? mungkin hormonal dia pas berubah nggak bikin produksi asam lambungnya jadi nggak beraturan juga nggak? Enggak juga sih, Oh, kalau enggak ya? hormon pada wanita estrogen itu pengaruhnya ke motilitas asam lambung. Jadi dia pergerakan asam lambung atau ususnya jadi lebih lambat. Oh gitu. Makanya tadi perempuan cepat kenyang, jadi akhirnya nggak mau makan. Iya Padahal benar sih, sebenarnya memang lambungnya butuh Iya. makanan untuk diisi. Kejawab berarti ya, Dok, berarti ya? kenapa kalau mens bisa sering kambuh, mungkin karena itu ya motilitasnya, Pencernaannya lambat, pencernaannya iya. melambat ya, memang malas makan, terus kemudian ya kambuh lah gimana Iya. ya, padahal asam lambung tetap produksi baik-baik dok. Jadi emang kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan artinya gejala antara laki-laki dan wanita, terus juga pada wanita juga tidak lebih beresiko gitu ya, Asal pola hidupnya, asal pola dijaga hidupnya dengan baik, ya, terjaga, menghindari juga. Pencelah banget kita nih di
diberi informasi Pencerahan nih, oleh sang pencerahan ahli. iya penting banget kan, kita banyak yang nggak tahu bahwa asam lambung tuh ternyata bahkan pencetusnya bisa sederhana itu yang sering kita lakukan setiap hari ternyata mencetuskan ya kan, ternyata baik-baik. Kan abis lebaran nih momen makan, saya tahu nih dok makan berat ya dok. Iya wah berat, rendang, buat kita berasa berat. ketupat kan kayaknya sedikit, cuman kan kita sering banget kan, udah berapa jam lapar, jadi berapa jam lapar, itu bahaya nggak dok? Jadi sih kalau yang penyakit kayak ini. santan sih nggak apa-apa. Apa ya, Yang nggak boleh pedesnya itu. Oh iya, cabenya. sambal gorengnya mbak. Goreng opornya nggak apa-apa Opornya ya? nggak apa-apa, sambal gorengnya bener. Terus kalau mungkin bikin rendang kan sambalnya juga pedas. Kemudian daging kan juga dia lebih lama dicerna, berat ya lebih kerja berat. lambungnya. Oh, berarti kalau ketika sedang terjadi serangan gitu ya dok, kita malah harus menghindari makanan-makanan yang agak sulit dicerna berarti ya dok Iya, ya. makanya lembut-lembut. Iya, aman-aman aja. Telur yang lembut Lebih mudah ringan dicerna. ya dok dicerna daripada daging. Oh, Rendang. bener. Rendangnya diganti Rendang telur berarti enak loh dok, tetap enak Oh, yang sih, enak kan bumbu tetap rendangnya. enak, tetap enak. obat ke yang Paham juga yang ya. ahli, jangan asal-asal ya berarti. Iya, berhubung dokter Widi ini adalah sang ahlinya dia penyakit dalam, kalau boleh tahu nih di RSWN dokter kliniknya hari apa saja, jam berapa? Saya di Poli dalam RSWN hari Selasa jam 10 dan hari Jumat di Poli dalam Gatot. Dan untuk geriatri hari Senin, Rebu dan Kamis jam 8. Sibuk Catat ya, banget. sahabat wanita semuanya Itu harus dicatat supaya kalau mau konsultasi dan ketemu sama dokter Iya. Widi udah tahu ya ini Iya, ya semua waktu-waktunya teman-teman ya ya. tanggal hari-harinya. Iya. Langsung konsultasi semua keluhannya ke dokter Widi. Sampaikan saja. Kebetulan nih di Tentang Wanita kita nih punya jargon atau tagline nih dok, dan ada gerakannya. Ini nanti kita praktekin bareng-bareng. Saya contohin dulu ya dokter ya, isinya dokter ya. Jadi kita akan ceritamu di Tentang Wanita, gitu ya dok ya. Yuk kita Bisa praktekin dong. bareng-bareng. Oke. Saya berdiri ya. Berdiri ya. Oke. Sahabat wanita semuanya. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel RSWN TV. See you di Tentang Wanita selanjutnya. Oh gitu ya dok penjelasannya. Iya, jadi sementara nggak boleh makan yang pedas, yang kecut, dan juga obatnya harus minum rutin ya Mbak ya, biar keluhannya berkurang. Oke. Ya, ini bisa ke apotek untuk ambil obatnya ya. Bisa langsung ke apotek ya dok? Iya. Makasih dok. Iya, sama-sama. Yeah.